Halo, kamu pernah belanja daring? Nah, sebelum memilih produk, tentunya kamu akan membaca ulasan dari produk tersebut kan? Apakah produk tersebut kualitasnya bagus atau sebaliknya? Begitu pula dalam memilih buku atau karya lainnya, kamu dapat membaca ulasannya lebih dulu untuk menentukan apakah buku tersebut layak untuk dijadikan sebagai referensi atau bahan bacaan yang baik untuk kita. Jadi, berdasarkan hal tadi, kali ini kita akan membahas tentang teks ulasan. Nah, teks ulasan ini berkenaan dengan kompetensi dasar 3.11 mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya, baik itu film, cerpen, puisi, novel, maupun karya seni daerah yang dibaca dan diperdengarkan. Tujuan pembelajaran tentang teks ulasan ini nantinya diharapkan siswa mampu mengidentifikasi informasi yang terdapat pada teks ulasan dengan memahami komponen, ciri, dan tujuan penulisannya. Baiklah, sebelum kita bahas teks ulasan lebih lanjut, kita pahami terlebih dahulu pengertiannya. Jadi, yang dimaksud dengan teks ulasan adalah teks yang berisi tinjauan atau penilaian suatu karya baik berupa film, buku, benda, dan lain sebagainya dengan maksud untuk mengetahui kualitasnya, baik itu kelebihan maupun kekurangan yang dimiliki karya tersebut yang nantinya akan ditujukan untuk pembaca atau pendengar halayak ramai. Jadi, dengan kata lain, teks ulasan merupakan teks yang isinya berupa penjelasan, komentar, tafsiran terhadap suatu hal untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan objek yang diulas tersebut. Selanjutnya yang perlu kita ketahui dari teks ulasan yakni komponennya. Nah, komponen teks ulasan itu sendiri mencakup 4 hal. Yang pertama, identitas buku. Nah, pada bagian ini nantinya akan dijelaskan atau dipaparkan gambar sampul buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sinopsis. Pada bagian ini akan dipaparkan ringkasan dari isi buku. Nah, kemudian yang ketiga, deskripsi. Pada bagian ini akan dipaparkan kelebihan dan kekurangan buku yang diulas. Kemudian yang keempat, pertimbangan. Ini berisi tentang kelayakan. Jadi akan dijelaskan layak atau tidak layaknya buku tersebut untuk menjadi referensi atau bahan bacaan. Untuk membedakan teks ulasan dengan teks lainnya dapat kita kenali berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut. Nah, teks ulasan strukturnya terdiri dari orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Kemudian teks ulasan cenderung memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis terhadap suatu karya atau produk. Kemudian teks ulasan di sini biasanya memaparkan opininya berdasarkan fakta yang diinterpretasikan, dan biasanya juga teks ulasan dikenal dengan istilah lain yaitu resensi. Sedangkan untuk tujuan penulisan teks ulasan ini sendiri yakni sebagai berikut. Yang pertama, untuk membantu pembaca mengetahui gambaran dari sebuah buku atau hasil karya lainnya. Yang kedua, untuk mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan. Yang ketiga, untuk mengetahui kualitas buku atau karya lainnya. Yang keempat, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan buku atau karya yang diresensi. Dan yang terakhir, kelima, untuk memberi masukan kepada penulis dan penerbit. Baiklah, sampai di sini selesai penjelasan berkenaan dengan teks ulasan. Agar kalian lebih paham apa yang dimaksud dengan teks ulasan dan bagaimana bentukannya, dapat kalian lihat contoh teks ulasan berikut. Nah, di sini ada sebuah resensi ya, resensi novel Hujan karya Terelie. Nah, dapat kalian baca, pahami, lihat, perhatikan dengan saksama. Jika terlalu cepat tayangannya, silakan tekan tombol stop atau berhenti ya. Baik. Sudah selesai membaca? Nah, sekarang kita masuk ke sesi evaluasi atau kuis. Nah, bisa menjawabnya atau tidak ya kira-kira? Pasti bisa ya, gampang kok. Nah, jadi berdasarkan contoh resensi novel Hujan karya Terelie, tentukan komponen teks ulasan pada resensi tersebut. Jadi, tiap paragraf atau tiap bagian yang ada dalam resensi tersebut, silakan kalian tentukan mana bagian orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan rangkumannya. Silakan tuliskan jawabanmu di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran materi bahasa Indonesia berikutnya.